Pos lintas batas negara terpadu Entikong merupakan salah satu pos perbatasan terpadat di Indonesia. Setiap hari, hampir 2.000 pelintas batas melewati PLBN yang memisahkan Entikong, Indonesia dan Biawak, Malaysia. Jika dirinci, minimal ada 8 bus dan sekitar 60 kendaraan pribadi mengantri. Mereka ingin melintasi pos yang dijaga ketat ini. Berbagai alasan dilontarkan para warga yang ingin melintasi perbatasan. Ada yang ingin berkunjung ke rumah sanak keluarga, bertamasya, ataupun ingin bekerja. Para TKI yang melewati via Entikong cukup banyak. Sebagian besar memang merupakan TKI prosedural, namun ada pula warga yang nakal. Berdalih ingin berekreasi tapi justru menjadi TKI legal. Data dari pihak imigrasi Entikong terdapat peningkatan pemulangan TKI ilegal. Di sepanjang tahun 2016, imigrasi Entikong memulangkan lebih dari 2.000 TKI. Namun per semester pertama 2017 sebanyak 1.200 lebih TKI yang dipulangkan. Belum genap 1 semester, pemulangan TKI sudah setengahnya dari tahun lalu. Berbagai modus penipuan ataupun TKI yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan diterima imigrasi untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Kini pihak PNP 4 TKI dan imigrasi kian memperketat pemeriksaan TKI. Moratorium yang ditutup, jadi tidak adanya pengiriman TKI Timur Tengah. Jadi memang beberapa pihak yang benar-benar berusaha untuk mengirim itu tenaga kerja, modusnya adalah melepaskan visa dari pasportnya. Jadi sewaktu mereka melintas di sini, itu keadaan pasportnya kosong. Kita tanyain dia kunjungan. Ternyata memang dari depan pintu itu sudah dilepas dari sama caloknya. Ternyata memang mereka visanya sudah dilepas dan mereka berangkat ke Kuala Lumpur untuk terbang melanjutkan ke Timur Tengah. Pelayanan pelintas batas di pos lintas batas negara Entikong hanya berlangsung selama 12 jam, yaitu dari pukul 5 pagi hingga 5 sore. Siang pun berganti malam. Sayangnya, aktivitas para pelintas batas yang ilegal dimulai setelah matahari tenggelam. Akses jalan ilegal menjadi salah satu cara favorit mereka untuk mengendap-endap menyeberang perbatasan tanpa diperiksa ataupun tertangkap oleh petugas. Saat ini saya berada di salah satu titik yang nantinya akan saya lewati bersama Kapten Marwan dan tim ya Pak ya, untuk menelusuri dan mencari apakah masih ada warga-warga yang nakal ya Pak ya, untuk menyeberangi antara dua negara, Indonesia. Dua negara. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, saya bersama para petugas penjaga perbatasan menyisir akses jalur tikus yang sering dijadikan jalur pelintas ilegal. Semakin dalam kami memasuki hutan, semakin mencekam suasananya. Kami menyisir jalan sesunyi mungkin. Karena jika para pelintas ilegal mendengar sesuatu, kemungkinan mereka bersembunyi atau lari lebih cepat. Dan kami tidak dapat menangkap mereka. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, tiba-tiba... Bisa kan? Siapa? Bisa. Nah, suruh geser. Kalian yang itu, orangnya bisa di bawah. Bisa di bawah. Turun bawah. Yang satu bisa barang ini. Bawa minum apa nih? Oh, dari mana? Warga mana kamu? Warga mana? Hah? KTP-nya tanya KTP. Minuman keras ini. Hitungannya 2 kardus ini apa? 1 kardus? 1 kardusnya berapa jumlah botolnya? Jadi 8 botol ya Pak. Nggak ada lain lagi di belakang? Jangan bohong ya. Hah? Untuk gawai? Nggak ada alasan kamu. Ini didapatkan dari mana ini Bang? Dari Malaysia. Kenapa pilih jalur ilegal? Takut dilarang atau bagaimana? Ya jelas sih dilarang di depan.
Tapi tahu kan ada peraturannya bahwa dilarang membawa minuman keras. Berapa jauh perjalanan? 4 jam. 4 jam, hanya satu kardus ini aja dibawa? Ya. Hanya nggak mampu bawa banyak juga. Karena jauh kan. nggak mampu. Nanti ikut kami ya, nanti barang tetap kita bawa, nanti data-datanya akan kita ambil ya. Dari Pos lintas batas negara terpadu Entikong merupakan salah satu pos perbatasan terpadat di Indonesia. Setiap hari, hampir 2.000 pelintas batas melewati PLBN yang memisahkan Entikong, Indonesia dan Biawak, Malaysia. Jika dirinci, minimal ada 8 bus dan sekitar 60 kendaraan pribadi mengantri. Mereka ingin melintasi pos yang dijaga ketat ini. Berbagai alasan dilontarkan para warga yang ingin melintasi perbatasan. Ada yang ingin berkunjung ke rumah sanak keluarga, bertamasya, ataupun ingin bekerja. Para TKI yang melewati via Entikong cukup banyak. Sebagian besar memang merupakan TKI prosedural, namun ada pula warga yang nakal. Berdalih ingin berekreasi tapi justru menjadi TKI legal. Data dari pihak imigrasi Entikong, terdapat peningkatan pemulangan TKI ilegal. Di sepanjang tahun 2016, imigrasi Entikong memulangkan lebih dari 2.000 TKI. Namun per semester pertama 2017 sebanyak 1.200 lebih TKI yang dipulangkan. Belum genap 1 semester, pemulangan TKI sudah setengahnya dari tahun lalu. Berbagai modus penipuan ataupun TKI yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan diterima imigrasi untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Pos lintas batas negara terpadu Entikong merupakan salah satu pos perbatasan terpadat di Indonesia. Setiap hari, hampir 2.000 pelintas batas melewati PLBN yang memisahkan Entikong, Indonesia dan Biawak, Malaysia. Jika dirinci, minimal ada 8 bus dan sekitar 60 kendaraan pribadi mengantri. Mereka ingin melintasi pos yang dijaga ketat ini.